kita pingin gerok, pingin sedawa, ya keluar kentut. Pinginnya sedawa, tapi keluarnya malah kentut. Pingin dari atas, keluar dari bawah. Apakah gara-gara tidak sengaja kentut kemudian tak batal sholat? Batal. Jadi sengaja tak sengaja kita sambil rukuk keluar darah head, tak sengaja. Mana ada darah head yang keluar tak sengaja? Batalkah? Batal. Ketika kita sujud terkencing, keluar kencing dari tetes karena terkandung kemih tertekan, keluar kencing tak sengaja. Memang ada rencana kencing, waktu sudah sholat kita lihat ada tetesan kencing tak sengaja. Batalkah? Batal. Tak batal. Apalagi disengaja. Nah, jadi kalau masalah hadas, baik besar maupun kecil, itu bisa membatalkan sholat. Kecuali kita tidak tahu sampai habis waktu sholat. Misal tadi keluar kencing, kita sudah sholat, ketahuannya nanti malam, maka tidak perlu mengulang yang sudah dalam keadaan kita yakin. Karena kita yakinnya ini keluarnya kapan? Ini sudah lewat beberapa waktu sholat. Kita lihat kok celana dalam kayak bau kencing, misal gitu. Contoh, kita tidak yakin ini kapan ini keluarnya, subuh kah, zuhur kah? Nah, itu tidak perlu diulang kalau seandainya kita tahu. Kalau kita nggak pakai celana, Ustaz kan nggak tahu. Terkena najis atau bersambungan dengan najis yang tidak dimaafkan, baik pada badan maupun pada pakaian maupun pada tempat. Jadi beda hadas dengan najis apa ibu? Hadas itu internal, terjadi karena keluar sesuatu. Yang keluar itu disebut najis. Proses keluarnya disebut hadas. Hid. Yang hadas itu apanya? Orang yang terkena hid, orang yang keluar hid, dia berhadas disebut. Darah hidnya hadas apa najis? Darah hidnya, darahnya disebut najis. Kita tadi kentut, proses kentut itu disebut kita telah berhadas. Sedangkan kentutnya itu disebut angin. Saat disebut najis, mana ada yang kita harus sadari kembali bahwa mungkin sholat kita bermasalah. Apa dia? Al-kalamul amdu alladhi yukhatibu bihi al-bashar bi'al harfain. Pembatal sholat berikutnya adalah berbicara dengan sengaja. Nah, orang mengira berbicara dengan sengaja itu bicara kayak gini. Nah, mungkin kita dalam sholat bicara kayak gini. Dulu di masa-masa awal Nabi mewahyukan, memerintahkan untuk sholat, itu bicara sahabat. Namun dulu sahabat berbicara tidak tahu bahwa itu tidak boleh. Kemudian baru diajarkan. Jadi dulu sahabat awal-awal sholat itu saling bicara. Setelah takbiratul ihram mereka nanya kabar ke samping kanan kiri, apa kabar, sehat, sudah divaksin belum? Itu nanya sama sahabat. Ya. Kalau sudah divaksin yang kedua atau yang ketiga, Sinovac atau Moderna, ya. Ini ada rencana apa lagi? Kalau nggak ada PPKM, jangan harap aku mau vaksin. Nah, gitu kata si sahabat. Nah, jadi dulu sah karena dulu memang nggak ada larangan tuh bicara, betul-betul bicara. Turunlah wahyu wa qumu lillahi qanitin. Nah, turun ayat, berdirilah di hadapan Allah ketika salat dalam keadaan qanit. Qanit itu khusyuk, jangan bicara. Di situ baru Nabi larang bicara. Nah, jadi berikutnya kenapa masih dibahas larang bicara? Bicara yang seperti dulu kita nggak mungkin lakukan lagi. Nggak ada orang dalam sholat bicara seperti dulu, nggak ada.
Yang ada adalah, nah di sini baru dibahas yang mana disebut pembatal salat, yaitu ketika seseorang mengeluarkan dari mulutnya dua huruf walaupun tidak dipahami maknanya, yang berbentuk huruf, atau harfun mufham, atau satu huruf tapi langsung ada artinya. Nah, jadi ada dua metode yang disebut pembatal solat. Yang pertama, bisa dengan keluarnya dua huruf, huruf yang dia pahami di tempat dia tinggal, atau satu huruf. Bedanya di mana? Kalau dua huruf tak mesti ada makna, asal sudah keluar huruf-huruf yang dia pahami, ada hurufnya dalam bahasa dia atau bahasa hijaiyah, asal sudah masuk ke dalam huruf, dua huruf keluar dari mulutnya, maka langsung batal solat. Atau satu huruf, nah satu huruf ini nggak harus ada makna baru bisa batal. Jadi kalau satu huruf nggak ada maknanya, nggak batal. Contoh, di sini disebutkan walau li maslahati salat, walaupun untuk kemaslahatan salat. Seperti seseorang, kalau dalam bahasa Arab dia keluar kalimat satu huruf yang punya makna, seperti qi atau ai. Ini dalam bahasa Arab contohnya. Ini kalau orang Arab yang keluarkan huruf. Misal qi itu dari waqa yaqi, arti qi cegahlah. Atau ai cuma satu huruf ai. Ai itu artinya sadarlah. Wa ai sadarlah. Atau ra misal keluar satu huruf. Ra itu artinya lihatlah. Dan huruf itu keluar di luar bacaan yang diajarkan Nabi. Kalau dalam bacaan tak apa-apa. Kan kita kalau mengucapkan zikir atau doa dalam solat yang tujuannya berkomunikasi dengan manusia lain. Contoh, kau lihat insan, seperti seseorang menjawab bersinnya orang. Ini orang samping bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Dia batal tak? Tidak. Dia tak batal karena dia ucap untuk dirinya sendiri. Boleh ucap alhamdulillah, cium bersin. Lalu kemudian alhamdulillah. Dia masih, itu pertama kalimat alhamdulillah itu masih bentuknya zikir. Memakan sesuatu makanan, baik makanan maupun minuman, baik sedikit maupun banyak, walaupun dalam keadaan dipaksa, batal solat. Sedang solat, makanan masuk atau ada sisa makanan. Jadi waktu buka puasa Senin, kita makannya bau becron, bororong, kelompai, apa bahasa Indonesia? Kelempon. Kelompai. Kita udah kumur-kumur sisa kelapa meninggal, keluar di rakaat kedua. Ini kan sedikit, tidak mengenyangkan. Tapi kalau sengaja menelannya, batal. Sengaja ditelan, batal. Jadi yang tak batal bagaimana? Kalau pertama dia menyimpannya, simpan, cari gudang yang bolong-bolong, taruh dalam bolong itu. Contoh. Jadi solat dalam keadaan ada kelapa, sama enggak ditelan, tapi di dalam dia main. Taruh di balik kursi dulu atau taruh di mana lah. Itu dibolehkan. Dibuang lihat-lihat keadaan. Kalau dibuang, kalau sholat sendiri di luar masjid, di rumah, itu buang ke kiri kata Nabi. Jangan buang ke depan. Karena Allah baina yadayhi kata Rasulullah. Allah itu di hadapanmu. Dan jangan buang ke kanan kata Rasulullah. Li'anna al-malak an yamini, karena mereka ada di kananmu. Falyabsum an yasarihi, buanglah ke kiri atau ke bawah tapak kaki. Itu kapan? Kalau solat sendiri dan di luar masjid. Itu melakukan gerakan
yang banyak. Ada spina. Ukuran gerakan yang banyak adalah kasalazin, yaitu 3 kali. Jadi ibu, ini masalah bergerak banyak ini ya, itu seandainya berturut-turut dan dianggap banyak. Sebenarnya banyak itu nggak ditentukan. Dalam hadis Nabi pun nggak ada. Yang ada cuma Nabi tidak bergerak dalam salat. Maka bergerak berturut-turut dan banyak itu membatalkan salat. Nah, ukuran banyak berapa? Ukuran banyak itu disepakati 3 pergerakan. Contoh seperti khutuwat wa zihabul yad wa auduha salasah marrat. Seperti pergerakan tangan dan kaki itu kalau bergerak 3 kali maka dianggap membatal salat. Namun syaratnya mutawali, ya, mutawali harus berturut-turut. Wa harakatul badan kulluh juga termasuk kalau yang bergerak seluruh badan. Badan bergerak-gerak selama salat yang tidak dibutuhkan di dalam salat, maka itu membatal. Wa qafzah atau melompat. Masih banyak sekali, masih banyak. Nanti kita sambung lagi. Sekarang waktu sebentar untuk mungkin ada hal yang ingin